Oke, halo guys, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, mari siapkan hati dan pikiran kita agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Oh ya, satu lagi, tema yang dibawakan pada pagi hari ini adalah tentang money. Jadi teman-teman, mari siapkan hati kita dan ikuti ibadah bersama-sama. Shalom. Ya teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak teman-teman semuanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka dari itu mari kita pujikan Ku Beri Yang Terbaik. Jadi tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih skala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepada-Mu, hidupku sebagai persembahan.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman dipersilakan untuk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan bukan dengan barang fana.
dengan emas perak kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom. Apa kabar semuanya? Kita mengucap syukur hari ini kita kembali bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan dan kita diberikan kesempatan bersama-sama boleh belajar firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di dalam surga kami datang bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu bagi setiap kami memeliharakan hidup kami. Dan melalui firman-Mu, Engkau juga memelihara kami, memberikan tuntunan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu
Untuk kami boleh di dalam menjalani hidup kami, Engkau memberikan pada kami arah dan tujuan yang benar. Mohon Engkau memberkati. Pada saat ini kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang pasti kita suka kalau kita mempunyai banyak barang ini. Nah, bisa dalam bentuk lembaran, bisa juga sekarang dalam bentuk kartu. Nah, mungkin kalian bisa menebak apa ya? Dan biasanya barang itu ada di dalam saku kita, atau di dalam tas kita, atau lebih tepatnya itu ada di dompet kita. Nah, pasti sudah tahu ya barang apa yang dimaksud itu. Kita mau bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau menyaksikan sebuah video. 咦，有钱？这钱肯定是别人掉在这儿了，我们不能捡，别人一定很着急。这样吧，你们在这等着，我把车开过来。老爷，我们还等吗？不等了，不等了。 Video yang kita saksikan itu dalam bahasa Mandarin, tapi kita mungkin bisa menebak seperti apa cerita di dalam video itu. Dua orang cucu yang sedang berjalan bersama dengan kakeknya, mereka menemukan uang. Nah, sebagai cucu, sebagai anak kecil, mereka bertanya, "Kek, boleh nggak sih uangnya diambil?" Nah, bukankah mereka menemukan uang yang ada di jalan? Tapi si kakek mengatakan, "Jangan, kita tidak tahu itu uang siapa, itu adalah uang orang yang jatuh, bukan uang kita." Nah, maka si cucu pun menurut, tapi mereka melihat akan uang yang mereka temukan itu. Tidak lama kemudian ternyata uang itu bertambah banyak. Rupanya orang-orang mengira anak-anak itu sedang mengemis. Jadi mereka memberikan uang. Nah, ketika mereka bertanya sekali lagi, "Kek, uangnya boleh nggak diambil?" Nah, kalian bisa melihat ternyata langsung cepat-cepat mereka mengambil uang itu. Si kakek ngomong, "Oke," kira-kira seperti itu. Ternyata kita lihat melalui video ini tentu ada banyak hal yang kita bisa memetik hikmah. Tapi diantaranya adalah ternyata uang itu sangat menggoda. Misalnya si anak itu ternyata tidak melanjutkan perjalanan tapi masih melihat pada uang itu. Kemudian bisa juga mengubah baik itu pemikiran, baik itu perbuatan. Yang tadinya si kakek berkata jangan, tapi sekarang dia mengatakan oke, dan mereka mengambil uang itu. Nah, seandainya kita atau kalian yang sudah dewasa tentu tidak tanya-tanya ya. Kemungkinan sekali Miss juga berpikir, kemungkinan sekali toh ini saya menemukan, ya sudah saya ambil saja. Jika kita melihat ke kanan ke kiri, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu bahwa saya mengambil uang itu, maka kita sangat besar kemudian kita tergoda ketika melihat uang itu. Kita pun berubah, yang tadinya kita berkata, tidak, ini bukan uang saya. Tetapi kemudian kita akan berkata, tidak apa-apa. Nah, kita menemukan alasan untuk kita memiliki uang yang ada di jalan itu. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, uang itu sangat berpengaruh oleh apa yang disebut sebagai keinginan. Nah, bukankah kita melihat di dalam dunia ini, karena keinginan untuk mendapatkan uang, seperti tadi ya, dikatakan karena cinta uang, orang melakukan berbagai kejahatan. Ada begitu banyak contoh. Kita bisa lihat di televisi, biasanya setiap hari itu ada acara kriminal ya. Mungkin salah satunya Buser, kalian sering melihat juga. Nah, untuk apa semua itu dilakukan? Ada banyak contoh. Misalnya menggandakan uang. Meskipun orang-orang melihat di dalam berita sudah berkali-kali terjadi. Mungkin Miss sendiri kadang juga bisa berkata, kok orang ini
maaf bodoh. Kok sudah tahu pernah kejadian seperti itu sekarang mau lagi. Nah, kenapa? Karena mereka mengharapkan mendapatkan uang. Diserahkan 5 juta, dapat 10 juta. Diserahkan 10 juta, 20 juta. Nah, ketika orang-orang menyerahkan uang dalam jumlah yang banyak, 50, 30, bahkan ada yang 100, maka kemudian si pelaku pun kemudian hilang lenyap rayap dengan membawa kabur uang orang yang sudah diberikan kepadanya. Narkoba, kita melihat kalau berita kejahatan itu adalah narkoba, tapi sebenarnya untuk apa mereka menjual narkoba? Tujuannya untuk mendapatkan uang, lagi-lagi karena uang. Kemudian ada bermacam-macam barang palsu. Yang baru-baru ini di berita ada madu palsu. Nah, itu juga supaya apa? Dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian yang kita tahu juga yang pasti kalau uang palsu. Nah, ada juga beberapa kejahatan lain yang juga sebenarnya itu untuk mendapatkan uang yang banyak. Misalnya judi. Nah, orang berjudi dengan harapan dengan bermain judi dengan sedikit taruhan saya mendapatkan uang yang banyak. Atau juga popularitas. Pada akhirnya dengan popularitasnya dia juga bisa mendapatkan banyak uang. Ada begitu banyak contoh-contoh yang lain yang kalian pasti juga pernah mendengar, pernah tahu, baik itu di berita maupun mungkin pernah kalian mendengar dari sumber yang lainnya. Ada begitu banyak hal di dalam hidup kita yang berkaitan dengan uang. Setiap hari pasti kita tidak terlepas dari menggunakan uang, memiliki uang. Dan memang ada banyak hal-hal positif di dalam kita berkaitan dengan uang. Misalnya sudah pasti kalau kita belanja, kita memakai uang. Uang adalah alat pembayaran, khususnya di zaman modern ini. Uang juga bisa dipakai untuk membantu orang lain. Nah, misalnya sekarang salah satu bencana, ya walaupun belum sampai benar-benar bencana alam itu terjadi, tapi sudah didirikan pengungsian untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Kemudian juga bisa untuk proyek-proyek yang bisa untuk penemuan-penemuan yang bermanfaat, khususnya misalnya kesehatan. Nah, seperti sekarang di masa pandemi COVID, bukankah sedang penelitian untuk menemukan vaksin supaya bisa menyembuhkan COVID-19. Uang sesuatu yang memang dibutuhkan di dalam hidup kita. Uang memang bermanfaat di dalam hidup kita. Dan uang sesuatu yang juga bisa kita katakan penting di dalam hidup kita. Namun ada batasannya. Kalau penting bukan berarti segala-galanya uang itu termasuk di dalamnya. Nah, ada orang yang memang memandang uang itu penting dalam arti segala-galanya. Misalnya menilai segala-galanya itu dari uang. Bagaimana menilai sesuatu itu dengan uang. Misalnya ya maaf, mungkin ada sekolah ya yang ketika menerima muridnya mereka akan menilai bagaimana dengan keluarga ini. Kalau punya uang bisa membayar, bisa bersekolah di sini. Nah, kita juga mungkin kita pernah tahu, mungkin kita sendiri pernah mengalami dalam berteman, ada orang-orang yang juga menilai teman itu dari uang, hanya mau dengan teman-teman yang beruang, bukan beruang ya, maksudnya punya uang. Kemudian penting itu dalam arti segala cara dilakukan untuk bisa mendapatkan uang. Nah, seperti tadi contoh-contoh kejahatan, orang menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan uang karena dia memandang uang itu penting. Dengan narkoba, dia menjual narkoba, dengan korupsi, dengan membuat uang palsu. Nah, di dalam minggu ini mungkin kalau kalian ada mengikuti berita berkaitan dengan pernikahan artis ya. Nah, mungkin kalian pernah tahu Alia Mas Said. Nah, Alia Mas Said
ayahnya itu bernama Aji Mas Said. Nah, Aji Mas Said itu menikah dengan Angelina Sondak dan mereka mempunyai seorang putra bernama Kienu. Nah, selama ini dia tinggal bersama dengan adik dari ayahnya. Nah, ketika adik ayahnya ini baru-baru ini menikah, orang-orang netizen ya langsung muncullah berita, bagaimana dengan Kienu? Apakah akan tetap pengasuhan dengan adik dari ayahnya itu? Dan Angelina Sondak, ibu kandung dari Kienu, masih ada di dalam penjara. Nah, karena kasus korupsi, dia tidak bisa melewati atau mendampingi Kienu ketika mulai dari bayi ya, masih usia yang sangat batita sampai masa yang sekarang. Nah, karena korupsi akhirnya menjalani hukuman penjara, sehingga keadaan yang bisa kita sebut tragis yang dialami Angelina Sondak berkaitan dengan putranya. Dan kita tahu bahwa ada banyak kejahatan ketika ketahuan, ada hukuman penjara, misalnya narkoba, bahkan sampai dengan hukuman mati. Karena melihat uang itu penting dan menjadi segala-galanya, dengan segala cara ingin memperolehnya, akhirnya justru mengalami banyak kesulitan, bahkan penderitaan. Hari ini kita bersama-sama kita belajar bagaimana cara pandang yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan tentang uang. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Walaupun tidak dicantumkan di sana, tetapi di dalam Alkitab secara keseluruhan mengingatkan, mengajarkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Yang pertama tentang uang kita mau belajar. Sesungguhnya uang itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu adalah sumber berkat. Nah, jika uang itu sumbernya dari Tuhan, tentulah Dia sebagai pemilik yang sesungguhnya ingin kita bisa menggunakan uang itu dengan cara-cara yang baik. Ketika kita memandang uang sesungguhnya itu berasal dari Allah, maka kita akan bijaksana untuk mendapatkan uang dan untuk menggunakan uang. Nah, kita akan gunakan untuk hal-hal yang baik. Tentunya yang pertama-tama untuk kebutuhan hidup kita. Dan sebagai pelajar tentu untuk sekolah. Dan ada satu yang penting untuk kita ingat, bahwa kita perlu menggunakan, ada bagian uang kita digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita mendapat uang, bagaimana kita menggunakan uang, itu penting ketika kita mengingat bahwa uang itu berasal dari Allah, sehingga kita mau menggunakannya dengan cara-cara yang baik. Contohnya, misalnya ya, di handphone kita memerlukan kuota. Nah, kita bisa mendapatkan kuota dengan menggunakan uang kita dengan membelinya. Nah, apakah dari kuota yang kita punya, kita pakai untuk hal-hal yang baik, atau kita pakai untuk bisa mendapatkan konten-konten ataupun berbagai aplikasi yang hanya kita inginkan, yang kita tahu misalnya hal-hal yang tidak baik yang kita dapatkan. Itu adalah salah satu contoh ketika kita mengingat uang itu sesungguhnya berasal dari Allah, maka kita perlu dengan bijaksana bagaimana kita menggunakan uang kita. Yang kedua, sesungguhnya uang digunakan untuk apa yang dibutuhkan, untuk apa yang kita butuhkan, bukan untuk apa yang kita inginkan. Apakah tidak boleh sama sekali? Boleh saja apa yang kita inginkan kalau kita sudah bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah, kalau dulu kebutuhan hidup itu sangan, pangan, dan papan ya. Jadi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sampai hari ini pun itu 3 dari kebutuhan pokok kita. Namun hari ini memang ada banyak di luar sangan, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan hidup oleh karena perkembangan zaman. Nah, misalnya saja handphone ya.
Handphone sekarang menjadi salah satu kebutuhan hidup karena ini memang apalagi sekarang ya, bukan hanya alat komunikasi, bahkan ini bisa menjadi alat, menjadi sarana media untuk kita belajar ketika pembelajaran melalui online. Bahkan di masa pandemi ini bisa disebut juga bahwa laptop itu pun bisa disebut sebagai satu kebutuhan. Nah, setiap kita memang boleh kita memiliki handphone, boleh kita memiliki laptop, dan memang itu dibutuhkan apalagi pada saat seperti ini. Tapi ketika itu menjadi keinginan, maka kita menginginkan misalnya bahwa handphone kita haruslah keluaran yang terbaru, bahwa laptop kita itu haruslah yang dengan merek ini misalnya, dengan yang spesifikasi yang seperti ini. Atau misalnya ya, ketika seseorang bukan hanya punya handphone tapi selalu berganti-ganti handphone misalnya dengan keluaran-keluaran yang terbaru, atau termasuk juga bahkan ya baju yang tadinya memang kebutuhan pokok tapi badan yang satu sesungguhnya berapa yang kita butuhkan baju itu. Nah, apakah kita ingin punya pakaian yang lemarinya panjang dengan segala warna-warni seperti kalau kalau artis-artis itu kalau mau syuting ya, nah itu memang ada banyak sekali di lemari baju itu. Nah, bukankah kita tidak perlu seperti itu? Nah, jadi bahkan apa yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa menjadi, kalau menjadi keinginan, maka kita ingin lebih dan lebih lagi. Mungkin bagi yang anak laki-laki itu termasuk misalnya motor ya, keluaran terbaru ya. Kalau yang ini dianggap nggak cocok, anak muda dan sebagainya. Nah, kita perlu mengingat kita menggunakan uang untuk apa yang kita butuhkan. Kita menggunakan uang sangat penting, jangan sampai karena keinginan kita menjadi orang yang cinta uang, seperti di dalam Alkitab yang diajarkan kepada kita. Dan yang ketiga, kita mengingat bahwa sesungguhnya uang bisa menentukan cara hidup atau bahkan tujuan hidup kita. Nah, kita ingin menjadi orang berhasil? Iya, dan seharusnya kita menjadi orang yang berhasil. Nah, Miss Marlina selalu menggunakan 3P. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang berhasil, namun diikuti dengan 2B yang lain, yaitu baik dan berguna. Nah, Miss beri contoh misalnya ya, sekarang kan zaman digital ya. Nah, misalnya kalian pasti pernah mendengar hacker ya. Nah, membajak begitu melalui digital. Kemudian sekarang banyak sekali penipuan itu melalui handphone ya. Kemudian juga bisa dengan kemampuan teknologi mereka bisa mencuri ya, mengambil uang orang dari tabungan itu. Apakah ketika di dalam melalui ATM mereka bisa berhasil menyalin PIN ya, kemudian atau mereka bisa mengakses lewat komputer, kemudian mereka bisa memindahkan ya, karena uang sekarang tidak selalu dalam bentuk yang fisik, sekarang cashless ya. Nah, uang yang dimiliki oleh nasabah kemudian itu bisa terkuras habis, dan itu sudah berkali-kali terjadi di dalam berita-berita yang pernah kita dengar. Nah, orang ini adalah orang yang berhasil, orang yang pintar, orang yang punya kepandaian, khususnya dia di dalam hal teknologi. Tapi dia bukan orang yang baik dan pasti tidak berguna, karena kepandaiannya itu dipakai untuk berbuat kejahatan, menguntungkan dirinya sendiri, merugikan, bahkan bisa menghancurkan orang lain. Nah, kita menjadi orang yang berhasil, orang yang baik, orang yang berguna. Mungkin kalian mengenal lagu ini, adalah lagu yang mungkin ketika kalian masih di sekolah minggu waktu di SD. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang.
Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah, di dunia ini orang sibuk mencari uang. Kerja pagi, siang, sore, malam untuk mendapatkan uang. Itu tidak salah. Bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan hidup, bahkan bisa memenuhi apa yang bisa dipenuhi di dalam batasan apa yang dia inginkan. Dan lagu ini ditutup dengan bukan Tuhan Yesus. Nah, lagu yang sederhana ini mengingatkan bahwa penting sekali yang seharusnya adalah kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber berkat, bahkan sumber kehidupan. Bahkan kalau di dalam Mazmur dikatakan sia-sia orang itu bekerja pagi sampai malam kalau bukan oleh berkat Tuhan, maka semuanya sia-sia. Dan sesungguhnya ketika kita menemukan Tuhan, kita mendapatkan bukan sesuatu yang hanya sementara. Uang memang kita perlukan. Kita mendapatkan uang itu hal yang baik, tapi itu hanya sementara. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, kita lahir tidak membawa apa-apa, kita pergi, kita meninggal juga tidak membawa apa-apa. Uang itu tidak ada gunanya ketika kelak kita meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita menemukan Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan yang sementara, kita mendapatkan yang kekal. Dan seperti yang tadi 3B, ketika kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita hidup yang berhasil, hidup yang baik, hidup yang berguna. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita memandang uang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Untuk lebih mudah kita mengingat, kalau tadi Miss menyebutkan 3, yang pertama sesungguhnya uang itu asalnya dari Tuhan. Yang kedua, sesungguhnya uang digunakan untuk apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, sesungguhnya uang bisa menentukan cara bahkan tujuan hidup kita. Kita bisa mengingat dengan mengingat A, B, C. Kalau A, uang sumbernya dari Allah, ingat Allah. Yang kedua, B, yang dibutuhkan, kita gunakan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, uang itu C, berkaitan dengan cara hidup dan tujuan hidup kita. Mari kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, uang yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadikan uang, kalau mau ditambahkan 1B lagi, menjadi berkat. Berkat bukan hanya dalam hidup kita, bahkan berkat di dalam kehidupan orang lain, terutama orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberkati jerih lelah dari setiap orang-orang yang bekerja, juga para orang tua dari semua siswa-siswi, juga kami, para guru, maupun orang-orang yang bekerja di sekolah ini. Sehingga kami boleh memenuhi akan kebutuhan hidup kami, di mana kami menggunakan uang di dalam apa yang bisa kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami juga belajar penting bagi kami untuk memiliki cara pandang yang tepat sesuai dengan firman Tuhan tentang uang. Tuhan tolonglah supaya kami semua, khususnya bagi kami yang masih muda, supaya mengingat penting untuk bisa mendisiplin di dalam keinginan. Karena keinginan bisa mendorong menjadi mencintai uang sehingga bisa melakukan banyak hal yang bahkan bisa membuat kami menyimpang dari iman kami ketika kami terjerat di dalam cinta pada uang. Tuhan jagai hidup kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan di dalam surga, kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita
kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss Marina. Maka dari itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan, nyanyi dan bersoraklah. Mari kita bersama-sama, kita akan menutup ibadah kita. Kita datang memohon berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, Allah Roh Kudus yang menjadi penghibur kekuatan di dalam hidup kami, dan Yesus Kristus, Juru Selamat, dan juga Allah Immanuel di dalam hidup kami. Kiranya berkat penyertaan-Mu senantiasa dikaruniakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk ikuti minggu depan ibadahnya. Oke, semangat buat persiapan PAS-nya. Jesus loves you.